Oke, kita akan bahas atau kita membedah secret itu sebenarnya dari mana gitu ya. Biar Anda tahu lah. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Ini grup kita, saya Kang Webina Cipta, WA saya di 082322741155. Ini WA ini penting kalau ada apa-apa Anda simpen. Founder dari banyak sistem meditasi ya. Data Power, meditasi avatar. Saya ada di kelas LOA dan bisnis kan pelatihan 7 September 2020 dan 7 September ya kita mulai kelas LOA dan bisnis. Saya ada di grup meditasi avatar. Oke. Kita akan membahas yang selama ini booming ya. Kita akan membedah The Secret. The Secret itu pada dasarnya adalah dia mempunyai ide. Rhonda Byrne itu dulu seorang janda yang bangkrut juga, kasihan banget. Tapi sebenarnya dia ingin merubah hidupnya lah, gitu. Yang jelas seperti itu. Dan dia pernah membaca buku ini, Science of Getting Rich. Saya pun ada bukunya. Saya punya bukunya. Saya punya ya ratusan koleksi buku yang bagus ya, termasuk Science of Getting Rich. The Secret saya pernah punya kayaknya. Hilang entah kemana. Tapi The Secret itu mengalami banyak sekali perubahan itu. Jadi buku itu sengaja ditulis agar booming gitu loh, agar booming. Maka ada sesuatu yang dihilangkan, yaitu tindakan yang dihilangkan. Agar laku saja sebenarnya. Yang dihilangkan itu termasuk Tuhan, vibrasi itu dihilangkan. Dalam Science of Getting Rich atau Wallace D. Wattles ini ya, tulisannya mungkin salah ya. Si Wallace D. Wattles ini sudah lama banget buku ini. Buku ini kuno banget lah. Makanya Anda nggak perlu beli, nggak perlu. Ini saya sarikan aja, saya sarikan. Saripatinya ada di sini. Dalam Science of Getting Rich itu percaya Tuhan ya, percaya suatu kekuatan yang maha dahsyat dalam hidup ini yang membuat segalanya terjadi lah. Nah, di dalam The Secret itu ini dihilangkan kan. Coba aja sampai lihat. Jadi Tuhan itu diganti dengan alam semesta. Loh, ceritanya gitu. Biar Anda tidak terlalu fanatik dengan The Secret, justru harusnya Anda paham lah ya. Jadi di dalam Science of Getting Rich itu ada 4 hal yang penting. Percaya adanya Tuhan, berpikir yang tepat. Nah, ini kalau didapatkan ya menjadi kelas saya itu LOA dan bisnis itu sebenarnya ya diilhami oleh buku ini, buku The Science of Getting Rich. Jadi saya tuh ya nggak ngawur lah ya, maksudnya mosok seperti ini ngawur. Itu sudah menelurkan banyak alumni yang sukses, sudah ratusan, mungkin hampir hampir 500-an mungkin lah ya. Jadi berpikir yang tepat itu nggak sembarangan lah ya, berpikir emosi yang tepat. Ya, ini juga nanti di kelas berbayar kita ulik ini lebih dalam lagi, makanya saya suruh Anda itu untuk belajar terus. Bertindak yang tepat. Nah, bertindak yang tepat itu di The Secret, buku ini ya, buku The Secret yang terkenal di Amerika sebenarnya. Tapi di Amerika itu orangnya sudah nggak begitu. Ronda Birne itu orang Australia. Antara Australia dan Amerika itu kan dekat ya. Iya, itu sekutunya juga. Dekat sekali lah. Makanya dia terkenal juga di Amerika karena buku itu. Tapi di Amerika sekarang itu seorang sudah nggak percaya ini Secret. Tapi anehnya adalah di Indonesia anak muda getol banget dan percaya banget. Tidak tahu apa yang terjadi, bahwa sebenarnya dia terinspirasi oleh buku ini. Cuma kenapa bertindak itu dihilangkan? Agar laku. Loh, seperti tadi ya, ya itu kan anak muda percaya banget bahwa dalam mewujudkan sesuatu agar ajaib itu nggak perlu bertindak gitu loh. Nah ini loh, agar laku ini loh bahaya. Akhirnya apa? Menyesatkan jutaan orang. Di Amerika,
udah nggak kepakai itu karena Amerika itu kan gudangnya ilmu pemberdayaan diri sebenarnya, gudangnya ilmu pemberdayaan diri. Banyak orang-orang hebat, bahkan guru-guru saya itu dari sana itu kan, termasuk Anthony Robbins, macam-macam lah ya, itu dari sana. Jim Rohn itu kan, ya kita lanjut. Jadi The Secret itu kan cuma seperti ini, keinginan yang sangat kuat, yakin bahwa keinginan ini bisa terjadi dan menerima keinginan ini. Karena kalau di ditambah bertindak di sini, orang nggak begitu tertarik gitu loh. Dan benar saja, bukunya booming gitu loh, booming banget bukunya. Nah setelah itu Rhonda Rhonda Byrne itu mengarang banyak buku. The Secret, The Magic, The Hero, terus apa lagi ya? Saya punya semua itu. Hero punya, Magic punya, terus yang entah apalagi yang satu saya lupa. Jadi keinginan yang sangat kuat, yakin dan menerimalah. Nanti kita bahas yang seperti ini. Kita bahas lah ya. Nah, kalau di Science of Getting Rich itu kan begini. Berpikir yang tepat, emosi yang tepat, tindakan yang tepat. Ini I-nya kelebihan ya. Ini kalau dalam Science of Getting Rich itu kan tidak ada sesuatu yang istimewa karena di sini masih ada disertakan tindakan. Kita bedah satu-satu nanti. Nah, keinginan yang kuat itu apa sih? Jadi caranya bagaimana sih? Apa yang dimaksud dengan dalam The Secret itu keinginan yang kuat? Jadi keinginan yang kuat yang tidak dimaksud dalam buku The Secret itu adalah sampai rasa. Jadi ada dorongan dari rasa. Tanpa ada dorongan dari emosi. Tadi kalau di Science of Getting Rich kan begini ya. Nah, emosi ini loh yang penting. Emosi ini penting. Nah, selama ini dalam LOA itu juga penting. Selama ini kita tidak mau melakukan tindakan karena apa? Emosinya nggak ada gitu loh. Makanya emosi kalau Presiden Jokowi mengatakan sign of crisis artinya apa ya? Rasa emosi atau terhadap krisis itu nggak ada. Akhirnya menterinya itu tindakannya yos seenaknya lah ini loh. Yang dimaksud yang dihilangkan itu termasuk ini, termasuk emosi ini yang dihilangkan. Emosi dan tindakan. Akhirnya ya cuma ini tok. Makanya kita kita bedah itu untuk itulah agar Anda paham lah ya. Rasa krisis di dalam menteri-menteri era Jokowi untuk menghadapi krisis itu kurang gitu loh. Sehingga apa? Tindakannya tidak tepat gitu. Akhirnya kan seperti itu. Karena ini kan keadaan gawat darurat kan, bukan keadaan biasa. Atau orang bahkan menyebutkan bahwa ini adalah keadaan perang sebenarnya. Ya, ekonomi bukan as usual, itu bukan sesuatu yang sama lagi, tapi ini tidak biasa, keadaan luar biasa sebenarnya. Kita lanjut. Nah ini loh, rasa ini kalau Anda keinginan Anda tidak ada sampai rasanya untuk bertindak, misalkan. Misalkan kok Anda nggak, misalkan ya Anda kekurangan atau kekurangan uang lah, tetapi tidak ada rasa ini, nggak ada rasa kurang, nggak ada rasa krisis. Saya baik-baik saja kok. Walah, Anda nggak akan pernah bertindak, karena Anda akan diam saja gitu loh. Sampai tindakan rasa ini berani melakukan apa saja itu loh. Sampai berani melakukan apa saja. Keinginan ini seharusnya keinginan kita sendiri bukan orang lain. Kita banyak punya keinginan tapi dipengaruhi oleh keinginan orang lain, akhirnya kita mengejarnya itu tidak serius gitu loh. Itu yang dimaksud The Secret itu begitu. Banyak orang yang ingin hanya sekedar ingin saja tidak kuat. Sampai melakukan tindakan itu nggak ada. Jadi dorongannya itu nggak kuat. Jadi keinginan ini harus sangat kuat kalau Anda memakai The Secret. Kalau Anda agar berhasil untuk menjalankan ini LOA-nya The Secret lah ya. Oke, itu buku ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah yakin. Nah, keyakinan itu letaknya di bawah sadar. Jadi bawah sadar Anda itu tidak teratur. Nah, ini loh yang perlu dibetulkan. Berkonflik
Contoh, kemarin sudah saya contohkan, ingin kaya, tapi Anda menganggap bahwa uang itu jahat. Terus Anda menganggap orang kaya itu jahat. Akhirnya Anda nggak bisa kaya kalau begini. Karena apa? Keyakinan Anda bertolak belakang, saling berkonflik, tukaran satu sama lain, akhirnya Anda nggak bisa jadi magnet. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa saya magnet uang itu, cara membuat magnet bagaimana sih? Cara membuat magnet adalah menggosok besi itu arah terus-menerus dengan magnet. Lama-lama besi itu jadi magnet. Ingat, searah. Kalau konflik di sini, itu berlawanan arah. Makanya Anda nggak bisa menjadi tarikan Anda tidak kuat. Itu karena keyakinan Anda adalah berkonflik ini loh. Makanya kan, lah nanti kan ini kan diselaraskan kan keyakinan Anda itu banyak tidak ini tidak sinkron seperti ini. Contoh lagi. Ini termasuk keyakinan yang mengganggu bisa sebenarnya. Kalau ingin kaya harus melakukan sedekah, harus melakukan ini itu. Ini kan justru mengganggu. Walaupun ini sebentar ya, walaupun ini Anda percaya betul kalau kalau sedekah atau melakukan ini itu Anda ingin jadi kaya. Tetapi kalau Anda nggak sedekah, nah ini kan berkonflik sebenarnya. Jadi ini kan jadi konflik sebenarnya. Sedekah atau harus melakukan ini itu lah itu membuat keyakinan kita berkonflik. Lah di sini loh, keyakinan itu harus dibereskan sebenarnya. Kalau saya sih berkeyakinan bahwa saya tidak harus melakukan ini itu gitu loh. Tidak harus melakukan itu, bahkan tidak harus berbisnis gitu loh. Jadi contoh lagi, orang kaya harus berbisnis. Ini keyakinan yang menghambat ya, keyakinan yang menghambat. Justru membuat Anda semakin bingung dan membatasi diri. Lah kalau Anda nggak berbisnis, apakah Anda nggak bisa kaya? Lah itu kan membuat Anda konflik terus-menerus di bawah sadarnya. Banyak sekali pertentangan. Harusnya apa? Meditasi ya. Meditasi itu meditasi yang salah itu sebenarnya. Banyak sekali meditasi di luar sana itu salah. Karena ya itu tadi, bukan saya mengatakan salah itu bukan salah mutlak tidak. Salahnya di sini adalah semakin membuat orang tidak sehat malah semakin pikirannya setengah gila. Jadi saya mau meditasi ya agar bisa melat orang dan sebagainya. Lah kayak seperti itu loh. Jadi keyakinan Anda saling berkonflik di sini. Itu harus diselaraskan. Karena penyelarasan salah satunya adalah pakai meditasi, harus pakai pemahaman dan sebagainya. Makanya Anda harus ikut sebuah pelatihan. Pelatihan saya itu 7 September itu akan meluruskan hal seperti ini. Banyak sekali dalam diri Anda yang harus diluruskan. Nah, sekarang menerima. Menerima itu letaknya juga di dalam bawah sadar manusia. Jadi ini menerima itu, menerima keajaiban, menerima bahwa uang datang kemana, uang datang dari segala arah dan sebagainya itu tadi setelah keyakinan Anda dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, hasilnya pun tidak akan maksimal gitu. Jadi Anda harus menerima kegagalan diri Anda sendiri. Anda harus menerima kegagalan dalam diri Anda sendiri. Jadi bahwa keajaiban itu pasti ada dan itu bisa terjadi. Gitu. Jadi bawah sadar itu berbeda dengan pikiran sadar. Ini harus Anda pahami sebenarnya. Bawah sadar itu berbeda dengan pikiran sadar. Lah, ini kan kalau Anda belum paham seluk-beluk tentang meditasi, tentang pikiran, Anda kan nggak bisa ini. Makanya walaupun Anda sudah mempraktekkan the secret, berdoa dan sebagainya, seolah-olah susah terjadi gitu loh. Makanya banyaklah belajar. Jangan banyak-banyak belajar, jangan keluar dulu dari grup misalkan. Ya kalau Anda keluar ya nggak masalah. Jadi bawah sadar, ego, memori. Ini bawah sadar itu termasuk ego Anda. Ego itu apa? Ego itu identitas Anda sekarang gitu loh. Untuk menjadi hebat, Anda harus punya ego yang merangkul semua golongan. Salah satu yang membuat kita sengsara itu adalah salah satunya adalah Anda memiliki ego yang sempit.
Anda memiliki ego bahwa kelompok Anda yang paling benar. Anda memiliki ego bahwa Tuhan Anda yang paling benar. Dan itulah yang membuat sebenarnya kehidupan itu semakin sulit. Jadi orang-orang di luar sana itu yang memperjuangkan keyakinannya, agamanya dengan sangat hebat. Itu adalah orang-orang yang hebat karena dia berani mati untuk membela keyakinannya. Saya salut dengan orang seperti itu. Tetapi sekali lagi, egonya terlalu sempit. Akhirnya dia termakan oleh egonya sendiri yang terlalu sempit, yaitu yang menganggap bahwa kelompoknya saja yang paling benar dan sebagainya. Jadi Anda harus merubah diri. Anda harus bertransformasi. Ini termasuk memori kan. Memori itu akan menjadi sangat kaya kalau Anda melakukan banyak hal. Melakukan banyak hal itu ya punya skill yang banyak, memiliki skill yang bermacam-macam, memiliki pengalaman yang bermacam-macam, belajar dengan orang lain, itu memori Anda akan kaya. Tanpa memori yang kaya, tanpa ego yang besar, Anda nggak akan kemana-mana. Kehidupan Anda akan semakin sempit. Nah, kesadaran ini loh yang di atas semuanya. Nanti yang kita bahas itu banyak hal kan. Anda harus keyakinannya dibenarkan. Anda harus egonya ini harus diperluas, memorinya juga diperluas. Anda harus bisa mengakses kesadaran lah. Kesadaran itu loh, kesadaran tinggi itu loh, yang disebut Nur Muhammad dan sebagainya. Oke, jadi seperti